Para pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor dan saya Leonie akan berbincang-bincang dengan Dokter Gigi Rebecca. Mari kita bertanya dengan beliau seputar gigi berlubang. Dokter Eka, salah satu problem yang mungkin cukup umum kita semua alami, bahkan dari kecil adalah gigi berlubang. Boleh tolong dibantu supaya kita bisa mengerti lebih banyak tentang gigi berlubang dan pencegahannya? Ya, jadi penyakit karies ya atau penyakit gigi berlubang itu adalah penyakit yang multifaktorial. Artinya apa? Untuk menjadikan satu gigi berlubang itu sebenarnya ada banyak sekali faktor. Misalnya yang pertama, gigi itu sendiri ya. Apakah gigi itu waktu pembentukannya dia diasup dengan nutrisi yang baik, maka gigi itu cukup kuat. Kemudian, di mana gigi itu mudah terselip makanan misalnya, entah di bagian ceruk-ceruknya atau di bagian sela-sela gigi, itu juga berpotensi menjadi gigi berlubang. Kemudian adalah faktor lain yaitu makanan yang kita makan. Jadi apakah banyak mengandung gula, sedangkan gula itu sendiri adalah makanannya bakteri yang jahat. Jadi waktu kita banyak makan gula yang manis-manis, yang lengket-lengket itu tentu si kuman-kuman yang jahat ini sangat-sangat happy gitu ya. Dan terus kemudian yang menyebabkan lagi gigi berlubang itu adalah kebiasaan. Kebiasaan sikat giginya seperti apa, terus kemudian lingkungannya seperti apa. Lingkungan maksudnya bagaimana? Ya, apakah misalnya di dalam keluarga ini ada ya misalnya sikat giginya bergantian kah? Atau misalnya apakah orang tuanya juga memang memperhatikan kesehatan gigi anaknya atau cenderung tidak peduli gitu misalnya. Atau kebiasaan membiarkan anak minum susu sampai tidur. Betul. Lalu nggak sikat gigi lagi. Iya, ya itu juga bahaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan tapi kita tidak tahu bahwa hal itu berbahaya. Itu juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Dan kalau dijelaskan lagi gimana sih gigi itu bisa berlubang ya. Jadi dari makanan yang kita makan itu mikroorganisme yang ada di dalam mulut kita itu menghasilkan asam. Ya, asam itu jikalau terlalu lama ada di dalam gigi kita, walaupun email itu adalah bagian yang terkuat dari tubuh kita, tapi jikalau dia terus-menerus terkena asam, maka gigi itu akan bisa lunak atau emailnya bisa akan lunak. Dan kalau misalnya bariernya email itu sudah menjadi lunak, sedangkan dentin di bawahnya susunannya itu lebih longgar, seperti sarang tawon itu, maka kalau dia sudah bisa menembus email, untuk menembus dentin itu dengan sangat mudah. Gitu. Jadi untuk menjadikan gigi itu menjadi berlubang perlu ada waktu. Apakah sudah dibersihkan dengan baik, bagaimana kebiasaannya, terus kemudian mungkin di daerah gigi yang belakang akan lebih sulit dibersihkan. Gigi karies itu dimulai dari ketika asam itu melunakkan bagian email, menembus bagian dentin, dan jikalau tidak dirawat dengan segera, dia akan sampai ke bagian pulpa atau saraf gigi. Waktu awal bakteri itu melunakkan bagian email, jangan salah, kita tidak merasa sakit. Itu sebabnya justru waktu di dalam fase yang pertama, pasien-pasien itu tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai masuk lebih dalam ke bagian dentin, itu dia mulai merasa ngilu. Rangsangan dingin, rangsangan panas, asam itu udah mulai peka. Dan waktu dia sudah mulai ke dentin, dia baru ke dokter gigi. Nah itu pasti harus dilakukan penambalan. Ini berarti penting ya untuk kita ke dokter gigi walaupun belum sakit gigi. Betul. Jadi artinya rutin yang tadi dokter Eka bilang 6 bulan sekali begitu ya. Karena kan seringkali kita berpikir aku nggak sakit gigi gitu loh, ngapain keluar duit gitu kan. Betul. Padahal kita mungkin bahkan bisa lebih hemat karena kita mencegah hal-hal terjadi begitu ya. Betul, betul sekali. Jadi tentunya dokter gigi itu tidak mau sih dalam keadaan misalnya pasiennya itu dalam gigi berlubang gitu misalnya.
kami juga sedih gitu misalnya, berarti selama ini mungkin dokter gigi kurang informatif dalam cara membersihkan gigi, misalnya seperti itu. Dari riset yang saya baca, itu bahkan penyakit gigi berlubang pada anak-anak itu mencapai 93%. Itu sangat-sangat sedih sih. Padahal di masa anak-anak itu mereka sedang bertumbuh, mereka membutuhkan nutrisi yang sangat baik gitu untuk pertumbuhan mereka, tetapi justru dihantui dengan gigi berlubang itu. Ya, jadi gigi berlubang tentunya tidak hanya mengancam kesehatan gigi anak-anak yang mungkin mereka belum terlalu pandai menyikat giginya dengan baik, tapi juga gigi berlubang mengancam kesehatan orang dewasa atau bahkan lansia. Kita tentu juga mengetahui kalau lansia itu kondisi umumnya sudah semakin menurun. Hal yang paling sederhana misalnya air liur lansia itu sudah semakin sedikit dibandingkan orang dewasa. Padahal air liur itu sangat penting untuk menjaga pH mulut dalam keadaan netral begitu. Nah, makanya kami dari Klinik Samaritan tentunya sangat ingin sebelum terjadi gigi berlubang, kami sangat rindu untuk bisa mengedukasi dari segala kalangan usia supaya kesehatan mulut kita bisa terjaga dengan baik, di mana hal itu mempengaruhi kesehatan umum kita. Terima kasih Dr. Eka. Sesuatu hal yang penting kita perhatikan, mungkin selama ini kita cukup abaikan karena kita lebih memperhatikan kesehatan tubuh. Tapi hal ini khususnya lewat program Ask the Doctor ini kita bisa belajar pentingnya kita juga merawat dan memperhatikan kesehatan gigi kita. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Saya Leonie, Tuhan memberkati.